Taufik dan Sekretaris Umum KONI Nora Sanese. Acara berikutnya laporan manajer tim Persema Dumai Divisi 2 Nasional kepada Bapak Muhammad Fadli Esa, kami silakan. Melaporkan beberapa hal. Satu, dasar hukum ikut kompetisi Divisi 2 Nasional Liga Indonesia 18 tahun 2013. Satu itu berdasarkan surat BLAI Badan Liga Amatir Sepak Bola Indonesia nomor 014 KPTS strip Romawi _4 Romawi _2013. Dua, surat dari Pencap PSSI Kota Dumai SK nomor 002 PSSI D Romawi 4 _2013 tentang penunjukan manajer dan tim operasional perusahaan yang membantu kelangsungan anggaran Persema untuk Divisi 2, yaitu 1. PT Wilmar Group dengan total bantuan sebesar 25 juta. 2. PT Pertamina RU2 Dumai dengan total bantuan 15 juta. 3. PT Nagamas Palm Oil Lestari dengan bantuan 5 juta. 4. PT Inti Benua Perkasa Tama 5 juta. 5. PT Indo-Palam Pacific Industry 5 juta. 6. PT Sari Dumai Sejati 5 juta. 7. PT Patra SK 5 juta. 8. PT Jamsostek Cabang Dumai 4 juta. 9. PT Pelindo 1 Dumai 5 juta dengan jumlah total sekitar 74 juta. Ini telah diterima oleh kami sebagai ofisial Persema Dumai untuk berlaga di Divisi 2 putaran pertama di Pekanbaru. Kebutuhan anggaran tim Persema dari seleksi sampai dengan pemusatan latihan oleh teman-teman, ini tim sudah dibentuk 1 bulan yang lalu Pak Wali. Kita sudah TC-kan kawan-kawan 1 bulan yang lalu. Ini kebutuhan anggaran sebenarnya 128 juta. Tapi alhamdulillah dengan berkat sokongan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai dan pemerintah Kota Dumai, kami dari tim mengucapkan ribuan terima kasih. Terakhir, mungkin kami berharap kesediaan Pak Wali Kota Dumai untuk melepas keberangkatan tim besok pagi jam 9. Mungkin acaranya kita laksanakan malam ini Pak. Cuma itu yang dapat kita sampaikan. Mungkin kami akan memperkenalkan pemain-pemain Persema Dumai Pak. Dengan usia rata-rata kita memang U23, tapi rata-rata pemain kita usianya 20 tahun. Yang paling muda 18 tahun Pak. Mantan pemain timnas Pak. Kami akan memperkenalkan. Beliau adalah pelatih fisik. Kemudian Pak Wagirin akan sebagai pelatih kiper Pak. Kebetulan beliau ini adalah mantan kiper Divisi 1 Persema Pak, waktu zamannya Pak Timo. Kemudian Pak Isman Tahir. Pak Isman Tahir ini Pak sebagai misik kita Pak. Jadi kalau ada pemain yang sakit, beliau lah yang mengurut nih Pak. Kemudian Pak Rudi Hartono selaku perlengkapan bersama dengan Pak Yudi. Jadi perlengkapan Pak Yudi silakan ke depan. Jadi perlengkapan kita 2 orang.
Ini ada Pak tim official dari Persemai Dumai. Jadi kita official jumlahnya 8 Pak, pemain 18. Ya, segera silakan duduk kembali Pak ya. Wali lah Pak. Ada untuk Pak Jar Kadisub, silakan Pak. Sekretaris Koni. Izin Pak, bisa di atas Pak. Biar seimbang Pak. Oke. Baiklah, kami nanti akan memperkenalkan pemain yang namanya dipanggil. Kedua, Wisnu, posisi kiper, bek kanan. Andi, bek kiri. Fatar, stopper. Posisinya di bawah Pak, stopper. Rizan, posisi wing kanan. Rasul, posisi wing kiri. Ramanda, ini agak jauh Pak, Ramanda Pak. Ramanda ini dari Bogor Pak. Ramanda, posisi gelandang. Putra, striker. Rian, stopper. Zulfikar, gelandang. Inilah Pak, mantan pemain timnas Pak, tidak jebol di Jogja untuk Piala AFF. Back kiri Riko, gelandang. Alif, stopper. Inilah ya Pak, tim Persemai dengan jumlah 18 dengan official 8, jadi kami 26 Pak. Dapat kami laporkan di sini, Sawalun Telawi, alhamdulillah Dumai juara 2 Persemai. Demikian laporan ini dapat kami sampaikan. Kami mohon kesediaan Pak Wali Kota. Terpacu olehmu selalu, kau ada di dalam hatiku, selalu akan tetap memujamu. Pasti kita terbang tinggi bila terus berlari. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa amantu billah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Saudara Ketua DPRD Kota Dumai, Bung Jainal Effendi. Yang saya hormati Ketua KONI Kota Dumai, Pak Fauzi. Yang saya hormati
para kepala dinas yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya hormati tentunya Ketua PSSI Kota Dumai beserta jajaran, yang saya hormati tim manajer Persemain, Sekretaris KONI Kota Dumai, para pengusaha, para pelatih, manajer, tim, tukang urut pun ada tadi. Yang tadi sebelum nggak juga, yang tadi jadi urut ya. Tentunya adik-adikku, tim Persemain usia 23 tahun yang akan berlaga bukan baru nantinya dalam divisi 2. Hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Hotel Grand Jury ini dalam rangka acara pelepasan pemberangkatan tim bermain untuk mengikuti laga Liga Amatir usia ke-23 tahun yang akan dilaksanakan di Pekanbaru dalam waktu dekat ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada kesempatan ini hal yang paling utama dalam pelepasan ini kita minta kepada Allah agar tim Persemain ini mendapat ridho dan barakah daripada Allah SWT, berhasil dalam perjuangannya untuk memenangkan seluruh pertandingan yang akan diikuti. Amin. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh. Yakinlah semuanya dengan ridho Allah. Kalau tak ada ridho Allah, mungkin kiper waktu nangkap bola atau kabur. Betul ya? Sehingga yang ditangkap tuh salah dengan bola ya. Ini kuasa ridho Allah luar biasa. Tadi sudah didoakan oleh Ustaz, yang kita harapkan itu. Yang kedua, tentunya keberhasilan kita ini harus dibangun dengan teamwork yang solid. Ya seperti inilah harapan kita, mulai dari wali kotanya, ketua DPRD-nya, KONI-nya, semua manajemen Persemain, ditambah lagi semua pelatih, tambah semua pemain harus kompak sekompak-kompaknya. Dan untuk itu insya Allah kalau saya dikasih tahu nanti jadwal pertandingan, saya berusaha untuk datang ke Pekanbaru. Ya minimal kalau menang bisa makan sate bersama lah. Kan? Jadi paling tidak kita ingin mengukir sejarah juga lah. Paling tidak kita akan bisa balik lagi ke divisi 1. Persemain di masa depan ini akan mendapat perhatian khusus dari kita semua. Tentunya perhatian ini tidak dari Pemko semata-mata, dari KONI, dari stakeholder yang ada di Kota Dumai ini. Kita berharap partisipasinya. Kita sesadar-sadarnya bahwa semua perusahaan yang ada di Kota Dumai ini adalah cabang, bukan kantor pusat. Kita tidak bisa berharap banyak tentang ini, tetapi bagaimana kita menyadarkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai ini untuk berpartisipasi. Seperti tidak kita sudah mulai kemarin dengan surat himbauan pada seluruh perusahaan untuk membantu. Itu belum ada satu pun kita telepon-telepon tuh. Ya kemarin baru Wilmar satu ya, yang lain belum. Surat sudah saya tanda tangani, ketahui, mohon bantuan. Dapatlah tadi angka 74. Sikit lagi ya, sikit lagi 120. Tidak 70% dah dapat. Nah tentunya ini Pak Taufik, kita harus ada perhatian lah. Tidak dengan dana pribadi masing-masing kita genapkan jadi 80 kan gitu. Kita sumbang 6 juta malam ini untuk melengkapkan angka itu menjadi 80 juta. Yang jelas bukan duit APBD itu.
duit pribadi dengan kemampuan yang ada semaksimal yang dapat dilaksanakan. Dan yang paling penting tadi yang saya katakan, ridho Allah. Jangan lupa berdoa pada mulai pertandingan. Setiap pertandingan minta pada Allah. Dan kalau memang sempat ada sholat asar dulu. Jangan lupa tuh. Jangan sibuk main bola, lupa sholat itu ya malah tak dapat ridho Allah. Balu pula yang dapat nanti kan. Bersemangatlah. Yang paling penting persemai-dumai boleh. Persemai boleh. Ya. Kalau perlu tos itu setelah doa persemai boleh gitu. Jadi insya Allah semangat itu kita tunjukkan. Kalau tidak kemarin coba. Siapa tak pada boleh penalti semalam? Boleh dong. Apalagi etape pertama gitu, ada macam itu tendangan, tapi begitu etape kedua 5 kedua, alhamdulillah. Nah yang paling penting itu tadi, saya yakin seyakin-yakinnya berkat doa kita semua. Nah kita pun nanti Persemai Dumai juga kita harapkan doa seluruh masyarakat Kota Dumai ini nanti tolong diberitakan melalui pers, tolong doakan. Kita minta kita masyarakat Kota Dumai mendoakan agar prestasi Persemai Dumai dapat mengukir sejarah baru, back to basic, back to prestasi. Bagaimana dulu Dumai Persemai bisa mengukir sejarah masuk divisi 1. Ini yang luar biasa. Nah, ini harapan kita semua. Dan satu hal lagi kepada seluruh pemain, saya mengucapkan appreciate, terima kasih banyak. Sampai saat ini saya dilaporkan belum ada bicara masalah honor, belum ada bicara masalah pendapatan, gaji atau apa. Ukir prestasi dulu. Ini salah satu modal keikhlasan dulu untuk mencapai prestasi ini sebagai modal dasar. Jadi belum hitung angka kita lagi, tapi kita hitung prestasi dulu. Nah, ini yang harus kita ciptakan. Teamwork yang solid itu luar biasa. Untuk memenangkan sesuatu pertandingan, modal awalnya bukanlah uang, tetapi keyakinan, percaya diri bahwa kita boleh, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tak boleh, memang bukan perjuangan. Jadi kepada adik-adik, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, salut saya, tanpa pamrih untuk berjuang mencapai prestasi ini. Ini yang harus dicontoh, ini yang harus diukir oleh semua rekan, semua atlet. Insya Allah masa depan olahraga Kota Dumai akan semakin baik. Amin. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini, malam ini saya secara ikhlas dengan ridho Allah kita harapkan saya lepaskan pemberangkatan Persemai Dumai menuju laga divisi 2 di Pekanbaru. Mudah-mudahan Allah meridhai perjuangan kita dan Dumai mendapat prestasi terbaik. Persemai Dumai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga mohon maaf sekali lagi, sumpah sampai bantuan terhadap perjuangan Persemai ini. Sekali lagi terima kasih. Bapak Dinas Perhubungan, Dinas Pora, rekan-rekan, manajer-manajer, para klub-klub bola, dan adik-adik kami yang kami sayangi. Kita merasa bangga sekali dengan adanya aspirasi ini kepada masyarakat, bahwa baru saat inilah Pak, kami dapat bantuan dana oleh perusahaan-perusahaan yang berkiprah di Kota Dumai ini. Saya merasa terima kasih banyak berkat dari dukungan Wali Kota dengan Musbida selama staf DPRD untuk membantu Pak, sehingga proses pendanaan ini sangat-sangat betul kami banggakan Pak. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak. Berdasarkan dari pengalaman kita Pak,
sebenarnya sepak bola kita ini sudah maju jauh-jauh hari sebelum Pak. Ini kita mengukir sejarah kembali pada zaman bersemai. Kami meniti ini Pak, meniti tangga demi tangga yang kami lewati, yaitu dengan pendanaan yang semaksimal mungkin kami bisa berprestasi seperti ini. Tidak ada prestasi yang tidak begitu melonjak tanpa adanya pembinaan Pak. Tidak pernah prestasi apapun cabang olahraga tanpa pembinaan, tanpa dibiayai, tidak akan pernah ada di Indonesia ini. Dengan begini saya percaya alhamdulillah, karena kami dari merintis dari divisi 3 Pak, keluar ke daerah, berapa kali mereka mengadakan keluar daerah. Inilah sumbangsi daripada manajer, pelatih Pak. Kita orbitkan pelatih-pelatih ini anak-anak Dumai yang berkiprah sehingga muncullah saat sekarang kita bisa berprestasi yang bangga Pak. Kita tahu bagaimana persoalan PSSI Kota Dumai, bukan Kota Dumai aja Pak, bahkan di Indonesia menjadi dualisme kepemimpinan. Alhamdulillah syukur Pak, kami tidak akan ada perbedaan. Walaupun itu terjadi kancah politik terhadap PSSI seluruh Indonesia, kita tidak terpengaruh Pak. Bagi saya, kita sini semuanya sama mempunyai hajat. Bagaimana Persemayan Kota Dumai, Persatuan Bola Kota Dumai maju bersama-sama. Kita tahu bersama-sama kita mempunyai tujuan Pak. Walaupun beda pandangan, beda pendapat, saya tidak kecil hati Pak. Ada orang yang mau mengurus persatuan bola, itu untuk berhasilnya tidak di tingkat 1 sampai tingkat 3 sampai ke tingkat divisi 1, bahkan nanti kita akan berkiprah ke divisi utama Pak, untuk liga. Ini bukan mengatasnamakan Kota Dumai aja, kita sudah membawa Provinsi Riau. Saya sudah berapa kali melihat pertandingan ini semua diadakan di Provinsi Riau. Dia sudah mendapat perhatian khusus Kota Dumai khususnya Pak. Jadi kita tidak perlu lagi dengan kebanggaan daripada tim-tim ini. Ini kalau dibina dengan terbaik atau teratur, ada pendanaan, ada yang mendonatur, ada segala macam, ini akan menjadi berkembang baik Pak. Dan muncul nanti divisi-divisi yang lain juga akan mesin U15 untuk U19 kita bisa Pak, karena kita sudah yakin uji coba berapa kali pertandang, berapa kali lawan. Dengan adanya berkancah politik begini, kita tetap solid Pak pembinaan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada donatur, perusahaan-perusahaan yang telah berpartisipasi membantu sehingga keberangkatan tim ini nanti tidak menjadi keraguan lagi. Jadi kita bina juga kepada manajer, mohon bersabar. Ini Pak Wali sudah menyampaikan aspirasinya. Nanti apabila nanti ada pertandingan, mohon diinformasikan 2 hari sebelumnya. Ini menjadi motivasi bagi adik-adik untuk nanti mendapat dukungan moral kepada Bapak Wali Kota kita. Sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Pemda, unsur-unsur daripada masyarakat. Perusahaan itu sudah borongkan Pak. Tak usah kita tanggung sendiri lagi, karena kita sudah membawa nama Riau dan nama Dumai pada khususnya. Jadi nanti kita sama-sama Pak, ya mungkin adanya donatur-donatur lain. Perusahaan ini sebetulnya lebih banyak lagi Pak. Mungkin kalau dikoordinasi dengan baik, perusahaan-perusahaan lain pun mau berkiprah juga Pak, karena kita sudah nampak mulai dari awal kiprah dari Persemayan ini sudah mulai nampak. Ini kita sudah disegani Pak, dari berapa kali tandang mereka terkejut, kok ada lagi Persemayan yang baru timbul lagi. Kenapa? Baru sekarang muncul, karena sudah di manage dengan beberapa organisasi, manajer bersusah payah, tim-tim juga bersusah payah, dengan sukarela, dengan dana minim, tapi bisa berkiprah. Orang itu salut dengan kita Pak. Daerah-daerah lain itu semacam siap punya dana segala macam, tidak ikut. Rohim tidak ikut. Banyak daerah yang tidak ikut. Kita khawatir kenapa mereka tidak ikut. Mereka punya anggaran yang lebih besar daripada kita. Tapi sekarang kita merajai, walaupun kita dengan minim, tapi kita diberi saran oleh pemerintah daerah. Marilah sama-sama kita mendoakan supaya ini sukses Pak, untuk menyebut divisi utama. Saya harapkan itu. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik-adik kami. Jangan suka dan jangan apa, langsung berkomunikasi kepada manajer. Hal-hal yang tak perlu kita hindari. Berapa kali kita sudah uji coba masalah honor, masalah ini jangan dibicarakan dulu di situ adik-adik. Kita kasih sesuai dengan Pak Wali Kota bilang tadi, kiprah prestasi dulu kita tunjukkan. Alhamdulillah malam ini sangat berbangga sekali. Yang ini bisa sampaikan Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasul ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Sadaqallah. Puji dan syukur dari Allah SWT yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani hingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa juga salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Wali Kota semalam Pak, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai, sahabat saya Pak Zainal Effendi selamat malam Pak. Yang tanpa juga kepada Bapak Anwar Arsan selaku sekretaris dari KONI yang selama ini banyak membantu kami dari Pencap PSSI baik dalam memajukan sepak bola maupun futsal yang ada di Kota Dumai.
Baik Pak Wali, sedikit saya sampaikan bahwa di Dumai ada sekitar 30 klub sepak bola Pak Wali, dan yang seleksi kemarin ada sekitar 23 yang memenuhi syarat bahwa mereka bukan saja mempunyai klub tapi mempunyai pelatih, manajer, dan ofisial. Jadi kami dari Pencap PSSI memang mendata klub-klub olahraga ini. Kami tidak mau ada klub tanpa ada tuan, tanpa ada yang bertanggung jawab. Karena walau bagaimanapun sepak bola tanpa tadi katakan pembinaan mustahil akan maju. Begitu juga pendanaan, siapa yang mendanai, siapa yang melatih, siapa yang bertanggung jawab. Itu memang kita data sudah sekitar ada 25 klub lah yang sudah terdata, dan futsal ada sekitar 45 klub. Bayangkan Pak Wali, di sini ada berapa ratus pemuda yang kami bina di Pencap PSSI, dan alhamdulillah Pencap PSSI sudah mengadakan kompetisi kemarin. Begitu juga umur 13, 16 dan umur umum di kemarin. Alhamdulillah dari Pencap PSSI Provinsi Riau juga meminta kita Dumai sebagai tuan rumah putaran divisi 3 bersama Rofil dan Rokan Hulu dan Pekanbaru. Jadi di Dumai kita diminta, alhamdulillah kemarin kalau tidak ada halangan tanggal 17 Oktober kita sebagai tuan rumah, dan ditunjuk kebetulan kemarin pemilihan lapangan dapatlah di Bukit Jin. Nah, ini insya Allah 17 Oktober kita juga sudah persiapan. Alhamdulillah juga bahwa di Dumai futsalnya sudah maju Pak Wali. Kita kemarin kompetisi serial Dumai juara 1 yang itu diwakili oleh Wasaka, dan kemarin Darlanal Cup pun juga alhamdulillah diikuti oleh 18 klub. Berarti di Dumai untuk olahraga futsal dan bola kaki alhamdulillah maju sama sekali, dan ini insya Allah untuk generasi muda Kota Dumai dapat kita arahkan dengan baik sehingga hal-hal yang negatif dapat kita hindari. Kalau tadi saya dengar ada Wilmar membantu Persemai, kemarin kompetisi juga Wilmar bantu juga hal dengan jumlah yang sama. Wilmar juga bantu. Hampir semua perusahaan-perusahaan yang ada di Dumai untuk tahun 2013 ini sudah 2 kali membantu. Jadi memang CSR-nya benar-benar untuk olahraga di Kota Dumai. Saya rasa dari saya sebagai mewakili pengurus Pencap PSSI Kota Dumai, apresiasi yang besar saya ucapkan kepada manajer Persemai, ofisialnya, dan teman-teman yang mendukung. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, yang kita dulukan selangkah, yang kita tinggikan seranting, Bapak Wali Kota Dumai. Yang sama-sama kita hormati, wakil kita ini, Ketua DPRD Bapak Zainal Effendi. Yang saya hormati, Ketua Pencap PSSI Kota Dumai, juga hadir Kepala Dinas Dispora ini, Pak Ejar, yang saya hormati, Kepala Dinas Perhubungan, mungkin ada yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan rekan kami Pak Mahadi selaku Ketua Pencap PSSI Kota Dumai, Manajer Persatuan Sepak Bola Persemai Dumai dengan segenap jajarannya, apakah itu manajer, official, dan seluruh anak-anakku pemain yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara pelepasan KS Persemai untuk mengikuti kompetisi atau pertandingan putaran pertama divisi 2 yang insya Allah diadakan di Pekanbaru. Bapak-bapak, saudara, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya tidak banyak memberikan petua, tadi sudah sama-sama kita simak ya, kita hayati wejangan atau nasihat dari orang tua kita, dari yang kita tuakan, Bapak Wali Kota, Bapak Jokowi Anwar. Tapi pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Pak Wali, alhamdulillah ya, ini di tanah air kita PSSI ini kisruh Pak, mulai dari nasional sampailah ke berbagai daerah. Adanya dualisme Pak, kepengurusan dan juga dualisme kompetisi. Tapi alhamdulillah di Dumai tidak pernah terjadi ya. Kita tetap
tunggal Pak. Bagaimana nak mengurus sepak bola Pak Wali kalau pengurus aja tidak kisruh? Nah, indikator tuh PSSI dapat diselesaikan melalui FIFA, Menteri Olahraga. Alhamdulillah usia 19 kan Pak, 22 tahun tuh adik sekalian. 91 dulu SEA Games karena pengurusnya Bahawu Piko Wali. Alhamdulillah rumah tidak Pak Wali ya. Nah, kita serahkan masyarakat sepak bola waktu itu, KONI memfasilitasi ya Pak Nara ya. Alhamdulillah. Daerah-daerah lain. Itu yang pertama. Kedua, dalam pembinaan prestasi mengacu kepada undang-undang sistem olahraga nasional ya, tahun 2005 itu maupun peraturan pemerintah bahwa pembinaan prestasi olahraga di tanah air kita ini tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah baik itu di pusat maupun daerah, tetapi tanggung jawab pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat Indonesia Pak Wali. Tadi ada Pak Wali singgung. Nah, ini juga nanti menyangkut pendanaan kaitannya. Alhamdulillah tadi ya Pak Madi. Nah, walaupun tadi disinggung oleh Pak Wali khususnya pada anak-anak adik-adik sekalian dalam tasik insya Allah. Nah, jadi jangan dibaca apa itu tersiratnya, implisitnya kata orang bahasa Pak Wali tadi sebagai kepala daerah. Insya Allah ya Pak Wali ya. Salah KONI itu di audit BPK salah nanti. Nah, karena KONI ini baik di pusat di daerah, induk atau payungnya Pengcap, induk cabang olahraga. Klub itu bernaung di bawah Pengcap. Sesuai dengan undang-undang yang bukan di bawah Pengcap, misalnya pekan olahraga pelajar, nah itu Pak Ismora, Pak Eldar, tidak tanggung jawab KONI itu. Jadi kalau nanti pekan olahraga pelajar minta promosi disalurkan oleh pemerintah, kita ada 27 Pengcap. Kemudian Pak Wali Kota terutama Pak Dewan dalam pembinaan prestasi dibandingkan cabang-cabang olahraga lain mungkin ada setahun mini lah daripada numpang di CPI ya lah. Nah, di Pertamina yang kondisinya gitu, nah, berkat dukungan semua, kekompakan semua, insya Allah barangkali Pak Wali secara teknis kita membantu. Barangkali inilah 3 hal yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cenderamata plakat dari tim ofisial Persemai dimohon kesediaannya Bapak Wali Kota Dumai untuk mengambil posisi. Ketua Umum KONI Kota Dumai, Ketua DPRD Kota Dumai. Sedangkan untuk Ketua Pemcap PSSI Kota Dumai dan perwakilan perusahaan dimohon kesediaannya manajer tim Persema Dumai. Oke. Ketua. Kemudian Ketua Umum KONI Kota Dumai. Untuk Ketua Pemcap PSSI Dumai dimohon kesediaan berbahagia. Karena mula aku kan terus terpacu olehmu selalu. Kau ada di dalam hatiku, selalu akan tetap memujamu. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita setelah melihat bersama bahwa Persemai akan menuju divisi 2 nasional. Dalam hal ini kami dari Pemcap PSSI mengucapkan terima kasih atas perjuangan teman-teman baik manajer, pelatih dan ofisial yang sampai pada hari ini telah membawa Persemai Dumai untuk maju ke divisi 2 atau lebih setingkat lagi divisi 1. Harapan kami dari Pemcap PSSI momentum ini kita jadikan kebangkitan persepak bolaan yang ada di Dumai. Terlepas Persemai menuju ke divisi 1, kita juga PSSI Dumai dipercaya sebagai tuan rumah putaran 3 divisi zona Riau, yang mana insya Allah pada tanggal 17 Oktober nanti kita sebagai tuan rumah untuk putaran 3. Dan harapan kami juga dari Pemcap PSSI, marilah sama-sama kita sukseskan. Kita doakan semoga persepak bolaan yang ada di Dumai ini maju jaya, bersama-sama mengharumkan
juga nama Dumai, karena dengan olahraga lah nama daerah itu akan diangkat. Saya rasa dari kami BKPSD sekali lagi mengucapkan tahniah yang sebesar-besarnya terhadap semua orang-orang yang telah berpartisipasi, terutama perusahaan-perusahaan yang ada di Dumai. Mudah-mudahan bantuan yang telah diberikan menjadi semangat bagi kami pengurus PSSI untuk memajukan sepak bola yang ada di Dumai. Sekian lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Itu membawa Persema ini lolos ke putaran kedua. Dari putaran kedua kita punya target 2014 itu Persema itu sudah di divisi 1. Jadi saya berharap mungkin kita kepada pemain itu jangan lengah dan jangan bangga dulu lah terhadap prestasi yang dari luar maupun dari dalam. Yaitu dari Dumai itu ada 5 pemain, dari Pekanbaru ada 2 pemain, dari Bogor ada 1 pemain, 10 dari Sumatera Utara, dari PPLB Medan. Apa sebab kita lakukan demikian? Ya, karena kita menilai pemain ini bukan dari hanya skill, tapi mental pemain. Kita sudah coba di Belitung Timur, uji coba ke Belitung Timur kemarin waktu itu, ya memang itu terangkat dari divisi 3 ke divisi 2. Namun setelah pulang itu kita lihat disuruh latihannya malas. Nah, begitulah. Jadi penilaian manajemen bukan dari skill tapi mental pemain juga kita nilai. Kita tidak mau tunjukkan kita berangkat tidak punya target. Jadi manajemen berpendapat bahwa kita harus rubah ini dulu. Nah, mudah-mudahan lepas dari putaran pertama ke putaran kedua kita berharap anak-anak Dumai ikut bergabung ke kita.